Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Shadaqallahul azim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita diringankan kaki dan langkah kita untuk menuju rumah Allah yang mulia, menghadapkan seluruh jiwa raga kita dalam penghambaan yang setulusnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kewajiban kepadanya, yakni ibadah salatul Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, orang yang kita harapkan syafaahnya nanti yaumil qiyamah, yakni baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga hari kemudian nanti. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita semua sama-sama mendapatkan syafaah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kepada jamaah kaum muslimin. Mari sama-sama kita selalu berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwalah kehidupan kita di dunia wal akhirah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salatul Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 99 nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna, dan kita diperintahkan untuk memohon munajat kepada Allah melalui wasilah Asmaul Husna. Di dalam Asmaul Husna ada kalimat Al-Mutakabbir, artinya yang maha sombong. Saudara hadirin jamaah rahimakumullah, kalimat ini hanya disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini hanya dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluknya tidak berhak menyandang Al-Mutakabbir. Bahkan iblis laknatullah alaih itu bukan makhluk bodoh. Kalau bicara mengenai iblis, ditanya tentang Al-Quran, dia lebih tahu dari ulama manapun. Jika iblis ditanya tentang hadis, maka iblis pun akan menjawab dengan lincahnya, lebih alim dari ulama manapun. Jika ditanya tentang ibadah, maka iblis lebih menghamba kepada Allah daripada seluruh malaikat. Tetapi kenapa iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena satu yang tidak pernah lepas dari dirinya adalah iblis memiliki sifat sombong. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis. Saudara hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika di dalam diri kita ada
rasa, ada perasaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh iblis laknatullah alaih, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Maka sesungguhnya kita telah terkena penyakit sombong, bahwa sesungguhnya kita telah dirasuki oleh iblis, bukan kemasukan jin, bukan kemasukan setan, tetapi sesungguhnya orang yang kerasukan iblis adalah orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Apapun yang dia rasakan lebih baik, apakah persoalan ilmunya, ataukah persoalan hartanya, ataukah persoalan ibadahnya, persoalan kedermawanan dan sebagainya. Jikalau ada dalam diri kita, dalam hati kita, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, maka sesungguhnya kita telah terkena penyakit sombong. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sombong dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diancam dengan beberapa perkara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Salah satunya adalah wa'ailun mustakbir. 3 golongan yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan bicara kepada mereka. Allah tidak akan bersihkan dosa-dosa mereka. Allah tidak akan pandang kepada mereka. Bahkan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Golongan yang ketiga adalah wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang kaya yang sombong Allah benci, tapi orang miskin yang sombong Allah lebih benci. Oleh karenanya, apa yang harus kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terutama? Apalagi jikalau kita berhadap-hadapan dengan sesama manusia, karena bukan kita menjustifikasi orang itu baik atau tidak baik, orang itu soleh atau tidak soleh, orang itu sholatnya diterima atau tidak, orang itu rajin ibadahnya atau tidak, bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa lebih baik, lebih banyak sholatnya, lebih baik sholatnya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak infak, sedekah dan lain sebagainya, merasa lebih dermawan dengan orang lain. Sebab yang menilai dan menerima seluruh kualitas ibadah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, agar kita menjadi lembut hati, agar kita menjadi lembut tutur kata, agar kita menjadi husnuzon kepada semua pihak, husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada orang, husnuzon kepada tempat, husnuzon kepada waktu dan lain sebagainya. Maka oleh karenanya, jikalau dalam hati kita masih ada rasa yang kita banggakan dan itu kita anggap biasa-biasa saja, maka waspadalah. Kita semua harus khawatir jangan sampai amaliyah kita, ibadah kita, kesolehan kita hangus terbakar dan tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran kita memelihara sifat sombong dan bahkan kita membanggakan itu semua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali ini saja khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat sombong dan membersihkan hati kita sebersih-bersihnya dari sifat sombong, agar kita mendapatkan hak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari rasa sombong. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita sebersih-bersihnya dari rasa sombong, dari merasa lebih baik dari orang lain, karena kita satu-satunya tempat berharap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan pertolongannya kelak kita menemui Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله والشكر لله على نعم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.